tumbuh subur sayur bayam. Pohon pelindung namanya mahoni. Kami ucapkan segenap salam, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Saya Sri Adriana selaku pembicara pertama yang akan menyampaikan opening statement dan closing statement pada mosi perdebatan kita kali ini. Adapun kedua rekan saya, Nur Mishwari selaku pembicara kedua yang bertindak sebagai pihak pro, dan Muhammad Andri Alfian selaku pembicara ketiga yang bertindak sebagai pihak kontra. Menjalankan pemerintahan itu berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, status quo mosi perdebatan kita kali ini yaitu urgensi politik hukum Islam pada merger Bank Syariah Indonesia. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, perkenankanlah saya untuk terlebih dahulu menguraikan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dewan juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada kebijakan merger 3 bank syariah, yakni Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah pada tanggal 1 Februari 2021, di mana merger ketiga bank syariah tersebut merupakan hasil kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional dan mendorong percepatan pengembangan sektor syariah. Selain itu, kebijakan merger bank syariah juga bertujuan meningkatkan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah guna mendukung pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan untuk melakukan merger 3 bank syariah yang kemudian bertransformasi menjadi Bank Syariah Indonesia tersebut justru memunculkan perdebatan di kalangan para pakar dan pelaku ekonomi syariah. Namun, hal yang kemudian menjadi pertanyaan adalah, apakah kebijakan merger Bank Syariah Indonesia sudah tepat atau justru sebaliknya? Oleh karena itu, untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap kebijakan merger Bank Syariah Indonesia, berikut kami persembahkan perdebatan yang akademis, objektif, dan komprehensif. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, kebijakan merger 3 bank syariah di Indonesia dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan entitas baru yang lahir dari aksi korporasi ini akan memiliki modal besar untuk bergerak menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, menurut Banjaran Surya Indrastomo, selaku pengajar studi ekonomi Islam Universitas Indonesia menyatakan bahwa selain memiliki aset dan sumber daya yang melimpah, bank hasil merger juga akan mewarisi nilai-nilai baik dari ketiga entitas yang terlibat, yakni sistem kerja dan profesionalitas dari Bank Syariah Mandiri, kemampuan inovasi BRI Syariah, serta pemahaman kondisi lokal dan regional dari BRI Syariah. Sehingga dengan adanya keunggulan tersebut, entitas hasil merger akan membuat market share industri keuangan syariah di Indonesia semakin besar dan dapat mengambil peran yang lebih besar pula dalam proses pemulihan ekonomi nasional. Silahkan. Dewan juri yang terhormat, saya menantang pihak pro untuk membuktikan bahwa kebijakan merger bank syariah mampu memperbaiki perekonomian nasional. Sebab dalil tanpa pembuktian hanyalah argumentasi yang bersifat asumtif dan utopis. Cum et sunt testimoniarum quid opus est verbis. Ketika fakta dan data telah terang benderang, maka apalah gunanya kata-kata? Dewan juri yang terhormat, marilah kita kembali melihat kebijakan merger yang dilakukan pemerintah ketika terjadi krisis moneter pada tahun 1998. Saat itu, terdapat 4 bank yang dimarginisasi agar terhindar dari kebangkrutan, yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Pembangunan Indonesia, serta Bank Ekspor Impor menjadi satu dalam Bank Mandiri. Terbukti, kebijakan marginisasi tersebut telah mengantarkan Bank Mandiri sebagai salah satu bank dengan pertumbuhan laba tertinggi berdasarkan data statistik edisi Desember 2020 yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan. Saya pun meyakini bahwa kebijakan merger bank syariah juga akan memberikan kemaslahatan baik dalam skala nasional maupun global.
Bukankah salah satu kaidah fikih mengatakan tasarruful imani ala ra'yati manutum bil maslahah? Artinya, tindakan atau kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, terdapat dua pertimbangan utama untuk menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yakni yang pertama, kebijakan merger 3 bank syariah akan memperkuat posisi bank syariah di tengah industri perbankan secara keseluruhan. Dan yang kedua, kebijakan merger 3 bank syariah yang mengusung semangat ta'awun dapat menjadi fondasi kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. Saya pun menawarkan solusi. Dewan Juri yang terhormat, pemerintah membentuk legal framework untuk menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif dan standar regulasi yang bersifat nasional maupun global. Sekian dan terima kasih. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, kebijakan merger 3 bank syariah memberikan dampak negatif yang sangat serius pada sisi efektivitas manajemen hasil merger bank syariah. Terdapat perbedaan yang cukup jauh terkait penanaman saham pada merger bank syariah Indonesia yang akan berdampak buruk pada kinerja bank yang beraset lebih kecil dalam entitas hasil merger. Menurut dosen Departemen Manajemen Institut Pertanian Bogor, Muhammad Najib, menyatakan bahwa dominasi bank syariah mandiri dalam merger tersebut akan menjadi dilema ketika bank syariah hasil merger mulai menjalankan misinya dalam menambah pangsa pasar, di mana dominasi bank syariah mandiri bisa saja menghambat perumusan strategi ideal untuk menggerakkan regulator. Hal tersebut pada akhirnya akan menurunkan tingkat likuiditas dan profitabilitas bank hasil merger. Silakan saudaraku. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya pihak kontra tidak memahami bahwa merger bank syariah akan menciptakan economies of scale atau skala ekonomi perusahaan menjadi lebih besar dari sebelumnya yang akan memperbaiki posisi bank syariah dan perekonomian nasional. Lex prospicit non res picit. Hukum melihat ke depan bukan ke belakang. Dewan Juri yang terhormat, nampaknya pihak pro juga tidak memahami bahwa kebijakan merger 3 bank syariah juga bisa menciptakan diseconomy of scale, di mana akan terjadi kesulitan komunikasi dan koordinasi antara manajemen bank hasil merger. Pasalnya, menggabungkan beberapa perusahaan besar dengan budaya yang kuat bukanlah hal yang mudah. Hal ini pun dibenarkan oleh Fauzia Rizky Yunianti selaku pengamat ekonomi syariah dari Indef yang menyatakan bahwa tahap pre dan post merger merupakan hal yang sangat krusial dalam menggabungkan 3 perusahaan besar, sebab setiap bank memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, terdapat 3 pertimbangan utama untuk menolak mosi perdebatan kita kali ini, yakni yang pertama, kebijakan merger 3 bank syariah tidak memberikan jaminan untuk memperbaiki perekonomian nasional. Yang kedua, kebijakan merger 3 bank syariah juga bersifat diskriminatif, sebab akan mempersulit posisi bank syariah kecil yang tidak di-merger. Dan yang ketiga, merger 3 bank syariah juga akan membuka peluang eksploitasi monopoli power dan memberi harga yang lebih tinggi terhadap konsumen. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk memberikan solusi sebagai bentuk lex semper debit remedium bahwa hukum selalu memberi obat, yakni yang pertama, mendorong pembiayaan syariah ke sektor produktif. Yang kedua, mendorong inovasi produk. Yang ketiga, mendorong efisiensi bank syariah dengan cara bersinergi dengan bank induk. Dan yang keempat adalah meningkatkan sosialisasi dan edukasi agar positioning bank syariah di mata nasabah semakin kuat. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang mendukung standing position pihak pro dalam menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, merger bank syariah akan memperbaiki perekonomian nasional. Yang kedua, kebijakan merger 3 bank syariah akan memperkuat posisi bank syariah di tengah industri perbankan secara keseluruhan. Dan yang ketiga, kebijakan merger 3 bank syariah yang mengusung semangat ta'awun dapat menjadi fondasi kebangkitan ekonomi syariah di Indonesia. Pihak pro pun menawarkan solusi, yaitu pemerintah membentuk legal framework untuk menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, pihak kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini dengan alasan yang pertama, kebijakan merger 3 bank syariah tidak memberikan jaminan untuk memperbaiki perekonomian nasional.
Yang kedua, kebijakan merger 3 bank syariah juga bersifat diskriminatif sebab akan mempersulit posisi bank syariah kecil yang tidak di-merger. Dan yang ketiga, merger 3 bank syariah juga akan membuka peluang eksploitasi monopoli power dan memberi harga yang lebih tinggi kepada konsumen. Pihak kontra pun memberikan solusi, yaitu yang pertama, mendorong pembiayaan syariah ke sektor produktif, yang kedua, mendorong inovasi produk, dan yang ketiga, mendorong efisiensi bank syariah dengan cara bersinergi dengan bank induk, serta yang keempat, meningkatkan sosialisasi dan edukasi agar positioning bank syariah di mata nasabah semakin kuat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi